channel Aman Teknologi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah informasi tentang yang namanya Flutter. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah dengar apa itu Flutter, ada yang sudah memakainya, maupun ada yang sudah expert di dalam menggunakan Flutter ini. Oke, kita coba masuk apa itu Flutter. Apa itu Flutter? Flutter ini adalah sebuah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding. Jadi Flutter ini diciptakan untuk menggunakan satu coding, satu sintaks yang bisa berjalan di banyak platform. Karena di sini ada garis bawah yaitu multi-platform hanya dengan satu basis coding atau code base. Platform yang bisa dijalankan dengan menggunakan Flutter ini apa aja sih? Yang pertama itu mobile. Mobile ini adalah aplikasi yang digunakan di dalam smartphone teman-teman. Jadi ada Android, ada iOS yang saat ini paling tenar. Lalu Flutter ini juga bisa berjalan di web. Dan terakhir itu bisa juga berjalan di desktop. Uniknya di Flutter ini, dia menghadirkan tampilan UI yang benar-benar cantik dan yang benar-benar terpakai di saat ini. Tapi bahasa yang dipakai untuk Flutter ini adalah bahasa Dart. Apa itu bahasa Dart? Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Oke. Sejarah Flutter. Kenapa sih ada Flutter? Awalnya Flutter dikenal dengan nama Sky. Flutter pertama kali diperkenalkan pada acara Dart Developer Summit 2015 pada tanggal 4 Desember 2018. Jadi cikal bakal mulanya Flutter ini pada saat Dart Developer Summit. Jadi sebelum menggunakan framework yang dibuat dengan nama Flutter, terlebih dahulu bahasa pemrogramannya itu yang sedang digunakan. Di 2018 ada perkumpulan para programmer namanya Dart Developer Summit, itu berkumpul di tanggal 4. Nah, Google merilis Flutter versi 1 di acara Flutter Live Event. Nah, roadmapnya apa aja sih? Rilis 1 ini yang tadi saya bilang pada saat Dart Developer Summit ini di tanggal 4 Desember 2018. Lalu rilis setelah itu di tanggal 11 Desember setahun kemudian Flutter merilis versi 1.12. Itu di 11 Desember 2019 dan ini adalah cikal bakal dari platform untuk web. Jadi pertama kali Flutter ini diciptakan hanya untuk platform mobile. Nah, di web ini di 2 tahun setelah itu baru bisa berjalan di web. Oke, sampai sekarang Flutter ini sudah di versi 3.0.5. Oke, nanti kita coba lihat. Tadi kita berbicara mengenai Dart. Apa sih Dart itu? Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter. Sebuah UI, toolkit, dan aplikasi multi-platform dari Google. Jadi Dart ini atau Flutter ini adalah produk dari Google. Yang kita tahu Google adalah salah satu perusahaan besar di dunia saat ini. Jadi kemungkinan yang namanya perkembangan dari bahasa pemrograman ini ditinggalkan tuh kecil karena Google tahu sendiri inovasi-inovasi dari Google sendiri. Pada saat ada versi yang sudah tidak ada akan digunakan untuk pada saat versi-versi yang udah ketinggalan zaman, Google ini pasti akan memperbarui versi-versi itu sampai yang terbaru dan ada cocok di zaman saat ini. Kalau kita bicara Flutter, pasti itu Dart. Jadi kalau kita ngomong Flutter, nggak ada bahasa lain yang menggunakan yang bisa berjalan di framework Flutter selain Dart. Jadi kalau kita ngomong Flutter, pasti itu Dart. Dart itu apa? Dart itu adalah Anda hanya perlu satu code base untuk dapat mengembangkan aplikasi dari berbagai platform seperti web, Android, dan iOS.
penggunaan Dart itu gratis, open source. Jadi bahasa Dart ini dikembangkan Google bersifat open source dan dikembangkan oleh komunitas developer ahli yang aktif dan terbuka. Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk pengembangan UI secara cepat dan produktif pada banyak platform. Beberapa aplikasi yang dibangun dengan Dart, yaitu yang pertama, ini produk Google semua kurang lebih, karena emang ini bahasanya yang dikembangkan oleh Google. Yang pertama Google AdSense. Nah, ini untuk front end-nya, terus Google AdWords untuk front end-nya juga, Google Fiber untuk front end, lalu Hamilton untuk yang berjalan di Android dan iOS. Oke, jadi Google hampir, yang saya dengar juga, Google hampir semua produknya yang sudah dikembangkan sebelum menggunakan Flutter itu di rebuild ulang menggunakan Flutter. Jadi dia lebih benar-benar merebuild semua produk-produk mereka dikembangkan ulang dengan teknologi framework Flutter. Kelebihannya apa sih Flutter ini? Yang pertama cross platform, yang tadi saya jelaskan, dia bisa berjalan di banyak platform. Salah satunya adalah mobile, web, dan desktop. Penulisan kodenya lebih cepat. Di sini ada fitur hot reload. Jadi pada saat ada perubahan coding atau apapun, kita nggak perlu mengcompile ulang. Jadi pada saat kita berubah, kita save, itu akan otomatis berubah di istilahnya di gadget kita atau di emulator kita. Aplikasi ini lebih cepat. Saya sudah mencoba mengembangkan menggunakan Android Studio, lalu Xamarin, lalu yang sekarang Flutter, itu emang beda banget. Di Flutter ini lebih cepat. Yang keempat, tampilannya fleksibel dan menarik. Jadi yang saya bilang di awal, Google ini menyediakan UI yang saat ini lagi viral. Yang saat ini sedang dicari, tampilannya itu benar-benar yang oke. Kelima, Flutter ini adalah sederhana untuk dipelajari dan digunakan. Dan sampai detik ini sudah banyak tutorial-tutorial mengenai Flutter. Jadi jangan takut seperti di tahun lalu atau di 2 tahun sebelumnya itu emang masih sedikit tutorial-tutorial Flutter. Tapi di saat ini dan perusahaan-perusahaan Indonesia pun sekarang juga banyak mencari programmer-programmer Flutter. Karena secara tampilannya itu benar-benar optimal. Di samping kelebihannya, Flutter ini mempunyai sebuah kelemahan. Banyak kelemahannya itu, pertama adalah ukuran aplikasi lebih besar. Karena dia bisa berjalan di banyak platform, kemungkinan pada saat pengkompilan di mesin masing-masing platform itu terjadi pengkonvertan bahasa pemrograman. Yang kedua, ini kurangnya library dari pihak ketiga. Nah, yang nomor 2 ini udah dipatahkan di saat ini. Saat ini malah library-library yang ada itu sudah up to date. Jadi sudah mengikuti perkembangan saat ini. Ya, di Flutter ini juga ada yang namanya null safety, ada yang namanya block, kan di situ ada semua. Yang ketiga ini hanya bisa berjalan dengan bahasa pemrograman Dart. Itu salah satu. Itu adalah 3 dari kurang lebih dari kelemahan-kelemahan dari Flutter. Oke, gimana sih arsitektur di Flutter framework ini? Kita harus mengenal yang namanya widget. Widget itu pada dasarnya adalah komponen antarmuka pengguna yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna aplikasi. Jadi di handphone atau di smartphone teman-teman itu, untuk teman-teman klik button, klik yang namanya search, klik yang namanya filter, itu namanya prosesnya ada di widget, itu di UI-nya. Jadi kalau kita belajar di Flutter ini ada namanya MVP, Model View Presentation. Nah, presentation ini posisinya untuk di widget. Oke, lalu kita juga belajar yang namanya gestur. Gestur ini apa? Gestur detektor adalah widget yang tak terlihat memiliki kemampuan untuk menangkap interaksi pengguna seperti mengetuk, menyeret, dan lain-lain. Jadi di dalam widget ini dia bekerja sama dengan sebuah background proses bernama gestur. Jadi gestur ini gunanya pada saat kita mau, contoh kita swipe, otomatis gestur itu akan men-trigger si widget harus ngapain, harus buka halaman baru kah, harus klik halaman selanjutnya kah, nah itu di gestur.
Lalu concept of state. Apa itu? Nah, widget di Flutter ini mendukung pemeliharaan status dengan menyediakan widget khusus, yaitu stateful widget. Jadi di Flutter ini ada dua kondisi widget, stateful dan stateless. Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya apa itu stateful dan stateless. Stateful widget untuk mendukung pemeliharaan status dan semua widget lainnya harus diturunkan dari stateful widget. Terakhirnya layer. Layer ini adalah, jadi di Flutter ini kenapa di sini ada arsitektur berupa layer. Jadi ada tingkatan-tingkatan dari aplikasi ini pada saat berjalan, pada saat terproses. Layer ini adalah lapisan paling atas dari widget khusus untuk Android dan iOS. Nah, lapisan berikutnya memiliki semua widget asli yang bergetar. Lapisan berikutnya adalah lapisan rendering, yang merupakan komponen tingkat render tingkat rendah dan merender semuanya di aplikasi Flutter. Lapisan turun ke kode khusus platform inti. Jadi nanti saya akan menjelaskan layer-layer yang ada di arsitektur platform. Oke, kita langsung masuk ke ini adalah arsitekturnya. Jadi yang kita tahu sekarang di Dart framework ini kita belajar yang namanya ada material. Ada nama Cupertino. Cupertino itu adalah sebuah library-nya. Lalu mereka itu berjalan di dalam widget. Widget ini adalah UI yang nanti kita proses, kita klik-klik, kita ketik, nah lalu di-render di dalam sini. Di-render ini dia bekerja sama bersama dengan animation, painting, dan gesture. Yang tadi nomor 2, arsitektur nomor 2. Lalu terbentuklah di sini yang namanya foundation. Setelah terbentuk semua di dalam Dart framework ini, itu akan otomatis dikirim ke dalam engine masing-masing. Ya, di sini khususnya engine C atau C++. Lalu service protocol dari yang data dari foundation tadi masuk, ada composition, platform channels, ini akan otomatis diisolasi, lalu di-rendering ulang, menggunakan di-rendering ulang masuk ke dalam pipeline masing-masing di mesin platform tersebut. Setelah itu terakhir dari engine yang di masing-masing platform itu akan mau embed masing-masing pluginnya. Bisa package-nya, bisa event looping interrupt-nya, lalu thread-nya. Nah itu akan otomatis terrender di situ. Ini kurang lebih arsitektur di dalam Flutter pada saat berjalan di sebuah sistem operasi. Oke. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa contoh perusahaan besar di dunia yang menggunakan Flutter framework. Pertama ini pasti Google karena ini produknya dia, dan Xianyu ini dari Alibaba Corp itu menggunakan Flutter. Di sini ada Postmuse. Nah, itu adalah aplikasi untuk ngedit gambar itu menggunakan Flutter. Lalu ada Grab yang kita tahu di Indonesia Grab juga sangat tenar seperti Gojek, dia menggunakan Flutter juga. Lalu setelah itu ada produk-produk dari Google. Oke. Apa aja sih yang harus disiapkan untuk instalasi software? Kalau kita mau coding Flutter, yang pertama teman-teman harus mendownload Flutter SDK. Flutter SDK itu nanti saya jelaskan downloadnya di mana. Lalu ada VS Code. VS Code ini adalah IDE-nya. Lalu ada Android Studio. Jadi harus ada Android Studio karena di sini ada include Android SDK-nya. Yang terakhir ini Dart SDK. Itu bisa langsung di-download nanti dari VS Code-nya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Almond Teknologi.